Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Eh, Seperti biasa ya, hari ini waktunya kita bahas IHSG. Ya, cuman mohon maaf ada sedikit pergeseran hari ya. Biasanya kita hari Senin, cuman kali ini hari Selasa ya, tanggal 22 November. Ya, karena kemarin saya harus ke dokter gigi. Maklum sakit giginya udah nggak ketahan. Lebih mendingan sakit hati katanya dibanding sakit gigi. Oke, ya, kita langsung mulai aja. Ini pergerakan IHSG ya selama 1 minggu kemarin. Ya, so far sih nggak kemana-mana ya. Boring banget gitu ya IHSG-nya bolak-balik sini aja gitu kan ya. Eh, ya buat saya sih membosankan gitu. Tapi ya ada aja sih saham yang bisa kita profit gitu kan, TikTok gitu kan kayak Amba, Mari, MLPL, MPPA kemarin ya sebenarnya udah pada profit. Cuman ada beberapa yang belum kena target kita. Ya kalau saya pribadi sih saya keluar masuk beberapa kali. Eh, Terus ya ya memang sahamnya lagi itu sih yang lagi ngetren ya. Itu aja sih akhir-akhir ini belum ada saham baru. Cuman minggu hari kemarin ya, hari kemarin tuh kita udah mulai rekomendasi saham Bumi, BP gitu ya. Eh, Bumi, BP karena memang kelihatannya udah nggak akan turun lagi buminya dalam waktu dekat gitu ya. Tadinya kan harapannya bisa turun sampai 156, 160 gitu, ternyata nggak turun gitu ya. Jadi ya ikutin aja, ya kita ikutin aja. Nah, ini pergerakan IHSG ini kan sideways ya. Eh, Pergerakan IHSG ini sideways. Nah, cuman karena hari ini ditutup merah, ini udah 2 hari selalu muncul ekor di atas, closingan juga merah. Nah ini menurut saya itu agak rawan ya. Kalau 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 1 hari lagi, hari Rabu masih merah juga, wah ini siap-siap nih IHSG kita akan turun di bawah MA 200 ya, dimana MA 200 ini yang warna hitam ya, ini MA 200 yang warna hitam gitu ya. Jadi cukup rawan gitu ya, cukup rawan. Eh, Secara IHSG sih cukup rawan, tapi ya masih ada aja saham yang eh, cukup menarik gitu ya. Nah nanti kita akan bahas gitu di seperti biasa ya di minggu ini, kira-kira sama apa aja nih yang berpotensi menarik. Oh ya, apa? Karena saya mau ngasih info ya, mungkin saya beberapa, ya mungkin Bapak Ibu sedikit merasakan ya yang ada di grup itu. Saya beberapa minggu terakhir ini nggak terlalu aktif ya. Ya karena yang pertama IHSG juga sideways gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya saya lagi ada eh, apa ya? Kalau dibilang tuh kayak kayak coaching klinik ya. Jadi saya lagi ada membimbing beberapa orang gitu ya, nasabah baru yang lulusan dari sekolah pasar modal gitu. Jadi uh, kebetulan dari bulan Oktober, akhir Oktober kemarin sama bulan ini itu ada sekolah pasar modal. Nah, jadi keluar dari situ untuk tahun ini saya yang langsung bimbing gitu. Biasanya keluar dari situ ya langsung masukin ke grup utama gitu kan. Ke grup utama, jadi langsung gitu. Nah, kalau kali ini saya mau coba latih mereka gitu ya. Ya kebetulan sih yang sering datang ke kantor itu antara 2 sampai 3 orang ya. Nah, jadi kita bilangnya trading bareng ya, namanya trading bareng. Jadi saya ajarin gimana dasarnya cara menganalisa, cara trading jangka pendek, jangka menengah gitu. Ya, kalau jangka panjang nggak usah diajarin. Semua pasti udah pada bisa gitu. Ya, jadi saya coba ajarin ke mereka gitu. Ya, sampai sekarang sih masih gitu ya. Cuman kadang
ada kadang enggak gitu ya, tergantung mereka ya. Kalau mereka yang pada datang ya berarti ada, kalau nggak ada ya berarti santai gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit nggak terlalu aktif, tapi tetap rekomendasi itu malah biasanya saya eh, suka ambil dari saham-saham yang kita bahas pada saat trading bareng, ataupun setelah trading bareng market selesai ya, saya biasanya suka kasih mereka PR buat mereka kerjain ya, buat si tiga orang ini kerjain PR gimana cara analisanya. Saya cuma revisi dan dari situ saya filter lagi, saya masukin atau jadiin rekomendasi ke Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saham yang saya jadiin PR juga saya juga yang pilih gitu ya. Nah ya, jadi mungkin nggak terlalu gimana-gimana, tapi kita tetap so far kan masih ada ya profit juga ya dari saham-saham. Meskipun ada saham-saham yang kayak Bumi itu apa ya, sedikit lagi ya kita rekomnya buy 178, ternyata hari Senin tuh low-nya 179 gitu ya. Jadi ya mohon maaf nggak dapat boomingnya sebenarnya ya. Kalau BP-nya karena kita kejar ya, karena kebetulan ada pola double bottom ya, akhirnya kita kejar ya. Itu juga BP sebenarnya kan kita coba antri bawah gitu ya. Itu PR-nya dari mereka loh, mereka yang kerjain gitu. Saya cuma ngajarin dasarnya doang gimana cara analisa, mereka yang ngerjain. Saya cuma ambil, oh ini kayaknya bagus nih buat masukin ke kasih rekomendasi ke grup yang VIP gitu. Oh yang ini enggak, ya udah ya, itu mereka yang analisa ya. Tentu aja saya juga koreksi sih kalau ada yang salah ya. Ya seperti itulah mungkin akan terjadi sampai akhir November atau pertengahan Desember ya. Karena sebenarnya cuman mereka itu, kita mulai trading bareng tuh sekitar 1-2 minggu tuh mereka udah pada bisa analisa sendiri ya. Cuman mereka dalam hal pemilihan stock picking saham yang dibeli itu masih bingung ya. Itu sih memang perlu waktu, tapi dalam hal analisa udah bisa sendiri ya. Cepet ya. Kenapa cepet? Karena saya cuma ngajarin beberapa hal yang penting-penting aja. Oke ya, kita mulai. Jadi IHSG kalau hari Rabu ini turun lagi itu sangat-sangat rawan ya. Mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi sekaligus apa ya, historinya itu akan terulang ya, dimana historinya bulan November itu kebanyakannya IHSG merah ya. Jadi sangat berpotensi histori itu akan terulang di tahun ini ya, karena awal November ini kan dimulai dari sini ya, dimulai dari candle ini gitu ya, openingnya 7126. Jadi kalau misalkan sampai akhir November nggak bisa closing di atas 7126, IHSG disebut dengan turun ya, candlenya merah. Dan kemungkinan besar itu yang akan terjadi kalau besok masih turun juga ya. Meskipun area set range-nya kan di sini ya, 7127 sampai 6962 ya. Tapi kalau satu kali lagi turun ya, ini kan otomatis stokastiknya udah motong lagi ke bawah. Nah itu udah berbahaya. Oke. So kita akan mulai masuk ke sektoralnya ya, seperti biasa ya. Kita mulai dengan sektor transportasi. Ya, nih sektor transportasi masih sideways di range garis merah ya. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi stokastik nih, ya ini pada saat dia naik, dia nggak kuat lewat 50 gitu ya. Nggak kuat lewat 50, malah dia balik lagi. Nah ini tanda-tanda, ini salah satu tanda-tanda ya stokastik atau trennya ini masih akan downtrend ya, atau kita bisa bilang strong downtrend ya.
Eh, Terus kalau misalkan dari sektor transportasi, kalau kita lihat dari market cap yang paling besar itu ada Remas. Ya, ini juga ya potensinya lebih ke arah koreksi. Ya, potensi lebih ke arah koreksi. Selama nggak mampu naik ke atas MA200. SMDR juga sama. Ya, apalagi SMDR ada info mau stock split. Nah, ya makin jadi deh, makin jadi berat karena stock split itu historinya bikin sahamnya turun dulu. Ya, ini mirip ya, SMDR mirip kayak indeksnya transportasi. Nah, di sektor ini kalau Bapak Ibu lihat market hari ini itu hari ini ada beberapa saham di sektor transportasi yang naiknya cukup lumayan kenceng ya. Yang pertama ada WH. Ya, ini mungkin akan jadi stock pick kita ya nanti. Ya, ini kenapa? Karena ini ada pola bisa kita bilang ini pola inverse head and shoulder gitu ya. Nah, hari ini baru breakout dengan volume yang besar ya. Ini kalau dilihat nih volumenya bisa dibilang volume tertinggi sepanjang perdagangan ya. Dari berapa bulan yang lalu, dari bulan April masih ini yang paling tinggi. Ya, harusnya ini akan mengkonfirmasi ya. So, besok kita akan buy on weakness di saham ini gitu ya. Targetnya udah jelas ya. Targetnya akan setinggi dari akan setinggi dari head ya. Setinggi dari head ya sekitar 37 ya, kita ukur juga nih dari sini 37 ya, kurang lebih ke bener nggak sih 37. Saya tadi ngitung cuman targetnya maksimal 150-an sampai sini doang. Kenapa bisa sampai 160? Ya pokoknya kisaran sini aja lah ya. Kisaran ya kisarannya segitu. Ya nanti kita akan coba rekom ini ya. Terus TRJA ini juga cukup lumayan menarik. Ya, TRJA saya pindahin ke sini garis hijaunya supaya makin kelihatan sideways-nya gitu ya. Nah, kenapa cukup lumayan menarik? Ya, karena yang pertama ini ada satu candle hijau cukup lumayan besar, volume juga cukup tinggi. Ya, meskipun dari sisi volume masih kalah ya sama kayak WH tadi, cuman ini ada potensi untuk jalan. Ya. Nanti kita akan rekomendasi juga. Nah, terus selain itu saya belum lihat TNCA ya, coba lihat dulu. Ya TNCA ini potensinya ini ya di descending triangle ya, jadi high-nya makin turun gitu ya. Ini artinya apa ya, besok potensi breakout juga ini TNCA, cuman ya karena nggak terlalu liquid kemungkinan nggak akan kita rekom sih ya. Dan kalau ngomongin target ya kita ukur aja pakai Fibonacci ya. Target terdekat di sini 440 gitu ya, atau 446. Nah, utamanya di sini 580 ya. Oke, sorry. Ini target kedua ya di 500. Ya. Untuk double bottom kan dia harus uji resisten dulu nih 500 ya. 500 breakout baru the next target 580, baru dari situ target double bottomnya ya. Target double bottomnya kurang lebih 640. Cuman ya mungkin masih agak lama. Terus the nextnya itu ada Jaya.
Nah ini hari ini juga tiba-tiba volume tadi sempat naik, volume juga cukup lumayan. Nah cuman karena ini masih sideways ya, terus stokastik begini, ini kemungkinan 1-2 hari nggak bergerak, baru hari Kamisnya, Jumatnya mungkin baru akan bergerak. Ya. Nah ini nanti akan kita rekom juga ya. Terus kita coba cek SDMU-nya ya. Ya, so far SDMU masih agak kurang menarik ya, meskipun ini ada divergence. Ya, tapi kita akan lihat dulu lah ya, kayak gimana. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Indeks Tekno. Oke, indeks Tekno ya masih turun ya, masih turun. Masih turun, ini potensi double bottom ya, potensi double bottom yang di sini. Nah, masih potensi ya, kita harus lihat dulu apakah di sini ada candle reversal atau enggak. Kalau ada, baru bisa kita bilang potensi double bottom. Tapi kalau nggak ada, ya potensi jebol turun ke bawah. Nah, gimana nih ininya, mutunya? Ya, so far GoTo-nya masih belum berhasil lewat ini ya, EMA 60 gitu ya. Belum berhasil lewat EMA 60 hari ini. Dari Senin sama hari ini itu turunnya cukup lumayan ya. Terutama hari ini volumenya mulai naik. Nah, ini kalau misalkan besok hijau itu cakep ya. Besok langsung hijau itu cakep. Ya. Kalau misalnya besok turun lagi, nah ini bisa dua hal nih kalau besok turun lagi ya. Artinya apa? Potensi double bottom bisa, atau malah potensi dijebolin ya, antara double bottom atau dijebolin. So ya kita harus lihat-lihat lagi nih. Nah, kenapa tadi direkom Pak? Ya karena sebenarnya tadi cuma mau ngambil pendek-pendek doang ya. Harapannya itu ada technical rebound, karena tadi di candle 30 menitnya sempat udah oke. Ya, di 30 menitnya di sini tadi udah sempat oke. Sorry, salah. Di sini. Nah, tadi udah sempat oke di sini. Ya, ternyata seller lebih dominan dibanding buyernya. Ya, makanya jadi ARB lagi. Nah, terus gimana dong? Ya, karena udah ARB ya kita harus lihat ya besok kayak gimana. Gitu ya. Oke, itu GoTo. Nah, bukanya gimana? Ya, bukanya sih so far udah bagus ya. Udah nutup gap. Ya, udah nutup gap di 292 ya. Pas hari ini low 292. Nah, ini kalau besok hijau lagi, sekali lagi itu akan confirm dia akan naik ya. Tapi hijaunya minimal yang kayak gini ya. Kalau bisa yang begini. Nah, kalau yang begini itu lebih cakep ya, tapi yang minimal beginilah ya. Ini harusnya akan mengkonfirmasi dia akan naik ya. Harusnya kalau bukanya naik, GoTo-nya juga ikutan naik, harusnya gitu ya, harusnya begitu. Oke. Terus gimana dengan MTech ya? Karena kemarin sempat direkom juga MTech-nya. Ya, so far MTech masih sideways ya. MTech-nya masih sideways. Ini sebenarnya ada potensi naik ya, karena adanya Piala Dunia.
ya, karena MTech salah satu uh, induknya SCMA ya, yang punya hak siaran Piala Dunia gitu ya. Harusnya sih menarik gitu. Cuman so far ini beberapa hari ini sideways ya. Jadi kita harus pantau si stokastik. Ya. Oke, terus eh, kios gimana kios? Ya, kios itu kemarin mantul dari MA 200 ya. Nah, cuman masih belum berhasil lewat ini 460-an ya. Jadi masih sideways ya. Selama dia kuat di atas MA 200 ya masih sideways. Tapi kalau enggak ya potensi turun. Cuman kalau saya saham yang mau turun itu biasanya akan eh, naik dulu sebentar baru turun gitu. Jadi kalaupun memang ya dia mau turun pada saat nanti technical rebound, kita akan lihat lagi ya apakah ada potensi balik turun lagi atau malah lanjut naik. Kalau ada potensi balik turun lagi, kita akan saranin untuk jual dulu ya, seperti itu. Terus DMMX-nya kita coba lihat. Ya, DMMX-nya ini kemungkinan besar pola apa inverse head and shoulder ini gagal ya. Jadi ini saya hapus ya. Terus dari trend line juga dia masih belum bisa lewat trend line yang biru ya. Ini ada potensi besok akan kena hapus. Terus kalau dari saham di sektor ini yang lainnya masih belum ada yang menarik ya. Jadi kita pindah lagi ke sektor yang lainnya. Energi. Ya, ya, sektor energi ini kembali mulai uptrend ya. Ini kalau dilihat begini ya, teknikalnya. Ya, jadi dia mulai uptrend lagi nih. Nah, cuman uptrendnya itu kalau akan terkonfirmasi ya kalau mampu closing di atas garis hijau maksimal sampai sini 2118. Nah, kalau enggak ya berbahaya malah ya. Ini malah bisa jadi double top atau triple top, nanti akan koreksi. Ya, pokoknya ini bentuk polanya adalah sementara ini polanya symmetrical triangle ya. Atau bisa juga nanti kalau kita pakai patokan yang garis hijau sama garis hitam ini jadi ascending triangle. Ya, kita harus lihat dulu ini kuat atau enggak. Tapi apapun polanya, maupun symmetrical ataupun ascending triangle, ya, yang penting harus lewat garis hijau ini, ya, dan titik high yang di sini. Kalau enggak, ya potensinya turun. Seperti itu. Oke, kalau dari saham, kita coba lihat Adaro ya. Ya, sebenarnya Adaro nggak kemana-mana ya. Adaro nggak kemana-mana, PTPA juga nggak kemana-mana. Ya, naik tapi nggak yang signifikan banget gitu. Nah, jadi sektor energi naiknya cuma karena saham ini aja, ya, BAN. Tuh lihat. Nah, cuman sayangnya candle hari ini udah hammer ya, jadi ada shooting star, jadi ada potensi untuk koreksi. Ya, jadi kalau lihat sektoralnya kelihatannya naik gitu, tapi sebenarnya cuma karena satu saham ini aja, BAN. Nah, jadi gimana ya, jangan dilihat sektoralnya ya, kita langsung lihatnya ke sahamannya aja. Ya, yang pertama ada Pegas. Ya, ini
kita udah rekom cukup lama gitu ya, pegas di 1780 sampai 1800 ya. Ini bolak-balik ya, baru hari ini kencang ya. Ini kemungkinan besar pola yang terbentuk adalah pola cup and handle ya. Pola yang terbentuk kemungkinan besar adalah pola cup and handle. Ini cupnya, nah ini handle gitu ya. So ya jangan sampai nggak punya gitu ya. Yang belum masuk mungkin besok terakhir ya, mungkin karena statistiknya udah begini ya, harusnya besok pun masih lanjut naik gitu ya. Ini pegas. Terus Medco ini juga menarik ya. Kenapa menarik? Nah, yang pertama kalau dari sisi teknikal ini ya. Nah, ya. Falling wedge gitu ya. Nah, yang kedua, kalau lihat apa namanya, oil ya, oil itu CL. Nah ini, nah oilnya sendiri ini polanya adalah potensial double bottom ya, potensial double bottom. Mana. Oke ya, double bottom gitu. Jadi kalau lewat dari sini dia lanjut naik lagi gitu ya. Ya, ini potensial double bottom. Ini udah mulai hijau-hijau, ini hammer ya. Itu udah menarik. Harusnya sih minggu ini naik ya. Jadi ini menarik juga. Ini minimal lutut gap lah ya, 11.30 gitu kan. Meskipun harusnya masih bisa 1.200-an lagi. Nah, kalau Medco direkomen, Elsa juga direkomen ya. Tapi sayangnya Elsa kita udah masuk ya sebelumnya ya. Jadi kita nggak akan rekomen Elsa lagi karena kita udah masuk ya. Ini candlenya hari ini udah cukup oke, volume udah mulai tinggi ya. Harusnya ini juga besok jalan. Terus kalau bumi ya, kalau bumi sih ya seperti ini ya, yang udah direkomen ya. Sebenarnya ini ada pola ya, polanya ini ascending triangle gitu ya, ascending triangle. Terus neckline-nya itu 194 ya. Ini yang tadi saya bilang, rencana awalnya bumi kita mau ambil di bawah 160 gitu ya. Tapi ya ternyata agak sedikit ketahan penurunannya ya. Dan malah bikin pola seperti ini. Nah, ini kalau breakout ya targetnya lumayan ya, tinggal ukur dari sini sampai sini gitu ya. Sorry, bukan ini. Sampai sini 43. Nah, berarti kalau dari 194 naik sampai ya kurang lebih 230-an ya. Ini targetnya. Ya, BP juga sama ya. Cuman BP kan udah kita rekom ya.
dari kita rekom targetnya atau 80 sampai 200. Ya mungkin besok udah langsung bisa kita jual. Ya, karena tadi udah sempat sentuh 180, harusnya besok sekali lagi naik kita bisa jualan. Terus Toba ini juga potensi menarik. Ini potensi menarik asalkan besok bisa breakout 700 ya. Terus energi ini juga cukup lumayan menarik ya, tapi karena menurut saya penurunannya masih kurang dalam ya, kita masih wait and see dulu ya. Terus call ini juga ya, kita udah sempet rekom belum kena cut loss ya. Ya udah sempat kita rekom dan belum kena cut loss. Ini volumenya nih ya, ini pada saat dia turun volume kan tipis. Nah, pada saat hari ini dia mulai hijau, ini candlenya volumenya juga mulai hijau. Ya, harusnya nih besok candlenya hijau lagi mirip kayak gini, ya harusnya. Nah, targetnya ya seperti yang udah diinfoin ya. Terus Dewa ini juga ya kita masih belum dapat ya kemarin Dewa 58-nya masih belum kena, belum kebagian, cuma disentuh tapi belum kebagian. Ini ya sama, pokoknya kalau Bakri Group jalan Dewa juga ikutan jalan. Oke, sektor energi mungkin itu dulu ya. Kita akan pindah ke sektor selanjutnya. Saya ganti dulu politik karena saya lagi mati. Oke, sektor infra. Ya, ini sektor infra kemarin udah kita bahas ya. Ini dia sideways di sini gitu ya, tapi ternyata ini dijebolin. Nah, udah dijebolin. Kalau dia nggak berhasil balik lagi ke atas garis merah, ya potensi lebih ke turun lagi. Nah, kebetulan sektor infra ini yang memberatkan itu kalau saya lihat banyak yang memberatkan. Ya, banyak yang memberatkan. Yang pertama Telkomnya ini udah mulai turun ya. Ini ya Telkom naik kena stokastik 50-an turun lagi, ini naik lagi potensi turun lagi, ini tanda-tanda dia strong downtrend ya. Ini sekaligus berpotensi jadi pola namanya double top gitu ya, agak-agak rawan ya. Agak-agak rawan ya, mungkin 39-an lah baru menarik mungkin gitu ya. Terus apa ya, di sektor ini memang lagi nggak ada yang menarik sih. Sebenarnya saya nungguin konstruksi ya, yang waktu kemarin sempat kita bahas. Cuman kelihatannya konstruksi juga agak berat sih ya, karena kita kan mau red issue juga ya, padahal adinya udah beres ya, adinya padahal udah beres. Ya jadi memang nggak ada yang menarik sih di sektor ini. Oh mungkin ini mungkin ya, ini ini cukup menarik. Cuman dia kalau bisa kuat di atas 810 baru
menarik ya, kuat di atas 810 3 hari berturut-turut ya. Itu udah harusnya bisa naik minimal 900 dan next target 1070 ya, cuman next time ya, agak lama. Terus ada Arko, ini juga menarik Arko ya. Ini Arko udah 3 hari naik, volumenya juga makin tinggi ya. Harusnya ini akan confirm jalan tuh besok. Ini potensi bentuk pola cup and handle ya. Nanti kita akan rekom juga nih kalau besok jalan. Ini kalau kita ukur berapa ya? Nah, anggap sini ya. Jadi kita ukur target kenaikannya itu di 45. Susah. Ya tambahin sendiri lah ya. 655 tambah 45 berarti kurang lebih 700 targetnya. Terus ada SSIA ya. Ini SSIA harusnya bisa dikip ya, bisa dikip sampai tahun depan gitu, karena informasi yang saya dapat tahun ini marketing salesnya potensi bagus gitu ya, dari kuartal 3 sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan semester 1 itu masih bagus ya. Jadi harusnya sih bisa kencang. Dan nanti kalau Bapak Ibu ini Bapak Ibu punya waktu ya, coba lihat history dari net buy-nya asing ya. Net buy asing di SSIA itu terakhir saya cek dari tanggal 21 September sampai mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya, itu udah 11 miliar lebih. Oh kecil dong Pak, 11 miliar. Ya sebenarnya masih terbilang kecil, tapi asingnya masih akum hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Dan biasanya itu akan ada something. Ya pengalaman saya sih seperti itu ya. Kalau asing net buy di saham-saham yang kecil, ya, biasanya akan ada something. Ya, kalau dari sisi analis properti, kalau ditanya ini rata-rata targetnya di kisaran 600. Jadi potensi bisa bigger. Ya, cuman mungkin harus sabar ya. Cuman harus sabar gitu. Nggak yang ini, nggak yang langsung harus naik gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Oke, terus ya kayaknya coba Degik deh, kita lihat terakhir Degik. Nah, ini Degik juga potensi menarik ya, Degik. Kalau bisa melewatin high hari ini 119. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Industrial. Oke, sektor industrial. Ya, sektor industrial hari ini kalau saya bilang bersiap-siap downtrend. Ya, siap-siap downtrend. Kenapa? Ya, karena kalau kita tarik garis gitu ya,
masih belum berhasil lewat ya, candlenya agak kurang bagus, mepet-mepet MA 200. Nah, kalau besok turun sekali lagi ini udah pasti motong ke bawah ya. Nah, ini potensi ke 1145 udah gitu. Ya, kemungkinan besar ini akan didorong oleh saham Astra. Ya, ini Astra udah mulai di bawah MA 200. Ya, saya nggak ngerti ini kenapa Astra agak susah naik ya. Padahal kalau Bapak Ibu ngikutin otomotif ya, kemarin hari Senin Astra launching Toyota Innova Scenic ya. Toyota Innova Scenic itu Toyota Innova yang versi hybrid ya. Dieselnya udah nggak ada, adanya versi bensin plus hybrid gitu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa searching lah di YouTube. Kalau saya sih udah nonton YouTube-nya ya. Itu mobilnya udah keren banget lah. Naksir saya juga gitu. Menurut saya harusnya bisa jadi senjata buat Astra gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih sahamnya kok nggak bergerak gitu. Malah lebih cenderung turun gitu. Ya meskipun tetap Astra juga harus nunjukin ya, harus nunjukin kemampuannya dia bisa nggak jual Innova tanpa bahan bakar diesel, karena historinya Innova itu yang bagus bahan bakarnya diesel ya, yang laris itu Innova bahan bakar diesel. Kalau Innova bahan bakar bensin itu nggak laris. Nah cuman kali ini kan mereka ngeluarin produk bensin ya, satu produk bensin sama satu produk yang hybrid gitu ya. Jadi kalau nggak mau yang hybrid ya bisa beli yang bensin gitu. Jauh lebih canggih, lebih keren interiornya gitu ya. Kalau eksteriornya mah biasa aja menurut saya. Interiornya jauh lebih keren, lebih canggih. Harusnya sih bisa jadi makin rame ya, menurut saya. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu ngikutin update teknologinya, mereka tuh ada bisnis Kinto ya, Kinto. Tapi ini baru di Jakarta doang ya. Sistemnya tuh kayak misalnya saya mau sewa mobil, ya saya mau sewa mobil. Nah, sewa mobil ini kan biasanya cuma harian, mingguan gitu kan. Nah ini sewa mobilnya 3 tahun, ya kontraknya 3 tahun, bayarnya nyicil tiap bulan flat. Misalkan kayak kemarin tuh Innova itu 9 jutaan ya. Innova yang lama ya, bukan yang baru ini. Itu tiap bulan 9 jutaan. Ya menurut saya sih bakalan lumayan ya harusnya. Gitu kan. Karena kan beberapa perusahaan atau beberapa orang mungkin berpikir ya ngapain beli mobil gitu kan, mendingan mobil mas sewa karena nilainya kan turun. Ya, itu sewa 9 juta udah sama asuransi, udah sama servis, ganti oli dan lain-lain. Pajak juga udah. Itu menurut saya sih bakal rame harusnya. Dan memang baru beberapa kurang lebih 1 bulan inilah cukup gencar ininya iklan-iklannya gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa temu. Terus sektor ini apa ya yang menarik ya? Oh, mungkin ini MLPL. Ya, ini MLPL ya kalau dia bisa closing di atas 145 itu udah cakep banget, wajib punya. Dan menurut saya harusnya besok ini jalan sih. Menurut saya harusnya ini besok jalan. Nah, MLPL masuk, otomatis MPPA-nya juga masuk. Ya, MPPA-nya juga masuk. Ini juga harusnya besok hijau harusnya. Kalau mau bagus besok candle-nya harus hijau lagi. Gitu. Hijaunya minimal kayak gini ya, bodinya lebih panjang. Kalau ini kan bodinya kecil ya. Makin panjang bodi makin bagus. Ya. Kalau bodi panjang ekor panjang ya nggak apa-apa, yang penting volumenya tinggi.
Oke, kayaknya sektor industrial ini dulu aja ya. Kita pindah ke sektor berikutnya. Ya. Oke, harusnya sih sektor healthcare merah. Nah, merah ya. Sektor healthcare ini merah kenapa? Ya, sebenarnya karena saham Kalbe Farma. Ya, karena dia naiknya udah terus-terusan, ya alhasil sekali ya turun dia 4%. Besok potensi turun lagi, sangat potensi turun lagi. Gitu ya, karena dia tuh Kalbe itu biasanya nggak pernah seperti ini gerakannya gitu. Nggak pernah seperti ini, biasanya tuh kayak cacing gerakannya Kalbe. Cuman ini nggak tahu ada berita apa ya. Ya mungkin eh, keseret sama KF kali ya. KF-nya kan juga lumayan ya, meskipun hari ini turunnya juga cukup lumayan juga gitu ya. Tapi dengan naiknya KF di candle ini gitu ya, harusnya sih jadi sinyal positif ya. Sinyal negatifnya cuma satu, dia mau red issue aja yang harganya kita masih belum tahu, dan biasanya kalau red issue itu agak bertahan pergerakannya ya, kecuali harganya harga atas, dia harus dikerek ke atas. KF-nya begitu, enough-nya juga sama juga ya, ikutan turun juga. Tapi kalau besok KF enough candle hijau, cakep sih. Oke, terus berikutnya dari Same. Nah, ini menarik juga ya, Same. Udah mulai ada tanda-tanda nih, meskipun hari ini volumenya agak kecil ya. Tapi ya ini jadi watchlist saya juga sih, saham Same. Ya. Terus tadi sempat direkomen PRDA, cuman masih belum kena ya. Ini sebenarnya masih bagus juga ya. Cuman kalau belum kena ya ditungguin aja gitu. Ya, ini penurunannya juga udah cukup lumayan dalam. Gitu ya. Ini bikin running bottom, harusnya dia masih bisa. Oke, mungkin dari healthcare itu aja ya. Oh, satu lagi, SRAJ. eh Tadi keluar sih pengumuman kalau suspendnya SRAJ bakalan dibuka. Nah, ini harusnya sih turun dulu ya, kalau mau sehat. Ya minimal minimal sih ke sini ya. 320 minimal. Ya syukur-syukur bisa lebih rendah. Nah, mungkin kalau bisa lebih rendah kita akan masuk juga nih. Ya kita akan lihat lah kayak gimana. Oke ya, kita lanjut ke sektor berikutnya. Finance. Ya, ini sektor finance juga sama ya. Ini kemungkinan besar akan jadi pemberatnya IHSG. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu merhatiin beberapa hari terakhir, ya, kenapa bisa IHSG-nya sideways padahal sektor finance-nya merah? Ya, karena pada saat sektor finance merah, Big Bang-nya merah, yang naik itu teknologi, tuh buka gitu kan, beli gitu. Nah, pada saat mereka turun, yang hijau adalah Big Bang. Ya, jadi mereka gonta-ganti nahan IHSG. Ya, tinggal pertanyaannya, ini kalau besok turun dan lanjut koreksi, ya lanjut koreksi, IHSG bisa sampai 68 minimal ya, the next mungkin 65 gitu ya. Mungkin dua-dua sektor ini akan merah bersamaan. So far sih selama ini, selama 1-2 minggu ini mereka selalu gantian. Ya. Oke, kita lihat BBCA. Ya, BBCA nih
Eh, hari ini candlenya doji ya, masih nggak terlalu jelas arahnya mau kemana gitu ya. BBNI-nya BBNI-nya sama gitu ya, masih belum terlalu jelas arahnya mau kemana. Bank rakyatnya, bank rakyatnya itu setiap kali mau mencoba breakout 47 itu selalu banyak seller. Nah, mungkin minggu ini adalah minggu terakhir dia mencoba breakout 47. Kalau nggak bisa, jangan harap minggu depan bisa coba naik lagi. Ya, potensinya berarti minggu depan lebih ke arah koreksi kalau minggu ini nggak bisa breakout 47. Ya. Jadi bank-bank yang lain juga harusnya ngikutin ya. Mandiri, Mandiri juga sama. Ya. Kalau besok merah lagi, ya itu udah siap-siap turun. Oke. Nah, kita coba lihat saham-saham bank yang potensi menarik ya. Yang pertama ada BBYB. Ya, seperti yang kita tahu, ini BBYB Jumat ini mulai perdagangan red ya di harga 650 harga tembusnya. Ya, menurut saya sih ini harusnya ditahan, nggak akan turun di bawah 650. Ya, malah mungkin akan di sekitar sini aja gitu, di range 800 sampai 970. Sampai perdagangan rednya selesai, baru udah gitu diangkat. Menurut saya seperti itu. Ya. Ini mungkin kalau sideways ini kan bisa dipakai buat TikTok ya, maksudnya beli di bawah nanti jual lagi di atas ya. Terus ada AGRS ya, cuman ini kemungkinan pasti akan sideways di range ini 98 sampai 110 gitu ya. Terus OpenLF ini lumayan tuh, nggak kelihatan tuh OpenLF. Ya kita akan lihat lah ya, kita kemarin rekomnya PNBS nggak bergerak. Terus apa lagi ya yang menarik? Oke, kelihatannya nggak ada lagi yang menarik ya di sektor finance. Jadi udah mulai harus hati-hati nih kalau ada banyak saham di sektor finance. Oke, kita lanjut sektor berikutnya. Eh, Material. Oke, basic material kalau kita lihat kemarin sempat breakout garis biru tapi ternyata nggak kuat ya, balik lagi. Nah, ini ada potensi dia bisa lanjut lagi breakout asalkan MDKA dan trio metal itu bergerak naik ya. So far sih harusnya dalam waktu dekat ini mereka bergerak naik ya. Antam kondisinya udah jenuh jual, harusnya ada technical rebound minimal nutup ya di 2020 minimal ya. Terus kayak Teens ini juga sama ya, penurunannya udah mulai terbatas
Inco juga sama. Ya, penurunannya udah mulai terbatas. Ya, cuman Inco belum nutup gap nih. Terus BRMS, ya BRMS tadi pun dibahas ya. BRMS ini ada pola ya. Nah, polanya ini saya gerakan turun ya. Nah, seperti ini. Ascending triangle ya, break 193 ini bahkan kencang. Ya, targetnya tinggal diukur aja tinggi ini ya, nanti bisa diukur. Harusnya sih kurang lebih sampai 260-an di sekitar sini lah, 256-an. Oke, terus baca-bacaan ini tadi saya lihat 3 saham baja ya yang menarik, kecuali keras. Nggak tahu keras, nggak ada sama sekali, nggak ada pergerakan. Kalau ini masih mending ya, ini ada candle hijau, volume naik ya, ini menarik nih. Besok akan kita reko. ISSP, terus ada bajanya juga. Nah, ini kan bajanya udah lebih kelihatan. Terus ada GDST. Ya, ini juga menarik. Menarik. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, jadi tadi sampai baja-bajaan ya, menarik sih. Tapi kalau kita lihat keras, tuh, kelihatannya kurang menarik ya. Mungkin karena sentimen berita dia mau red issue juga kali ya. Terus ada Aldo, ini menarik tapi nggak terlalu liquid ya. Tipis-tipis, tapi ini udah confirm breakout MA 200. Ya. Ini punya potensi naik lagi. Cuman karena nggak liquid, jadi kita nggak rekom. Dan mungkin itu dulu aja sih di sektor ini. Kita coba pindah ke sektor berikutnya. Ya, sektor cyclical ini ada potensi bisa breakout gitu ya. Coba kita cek trendline-nya gimana. Oke, berarti udah downtrend-nya udah selesai ya. Ini antara dia mau naik dulu sideways di range yang lebih lebar, atau dia langsung sideways di sini gitu ya. Jadi kita masih nggak tahu. Coba
Coba kita lihat SMA ya. Ya, kemungkinan besok SMA ini akan menarik. Ya, turun sekitar 240-an lagi, ini akan menarik. Kita sini. Target 300. Ya. Terus Aceh ini kalau besok masih merah, udah pasti kita akan kena stop loss. Berarti dia lebih potensinya lebih ke double bottom. Oke. Ras masih belum kemana-mana. Ya. Oh mungkin ini Aba. Ya. Ini Aba kalau besok hijau cakep nih, tapi kalau besok merah mungkin jadi double bottom lagi. Kita balik lagi 178. Nah, tapi marinya itu lebih cakep lagi karena udah breakout dia kalau mari. Ya. Dia udah breakout level tertinggi di sini. Gitu. Dan sepanjang dia naik ini, itu yang aku paling besar adalah My Banking ZP. Ya, so far dia harusnya sideways dulu. Baru nanti lanjut naik lagi. Ini kenaikannya lebih tinggi dibanding AMBA ya. Terus apa lagi ya yang menarik? Oke, Dharma. Ya, cuman sayangnya nggak dapet deh. Dharma. Ya, ini ya potensi double bottom. Double bottom. Jadi kalau dia bisa breakout ini, dia lanjutkan. Seperti itu. Oke. Mana sih? Oh, hilang. Ya mungkin itu dulu lah ya di sektor cyclical ya. So far masih belum lihat banyak saham yang menarik lagi soalnya. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Properti. Ya, indeks properti sideways. Ya, tapi ada potensi untuk breakout. Nah, mudah-mudahan bisa break. Ya, pertama KTRA ini kuat di atas 970, dia lanjut jalan ya, 970 saya di sini, dia lanjut jalan. Terus Pewon ini juga menarik. Ya, hari ini udah sempat naik. Volumenya juga udah lumayan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jalan. Sumarekon ya ini juga lumayan ya. Jadi properti kelihatannya lumayan nih. BSD-nya gimana? BSD-nya belum terlalu kelihatan sih, tapi ya harusnya sih lumayan juga. Yang paling nyebelin itu adalah Asri dan MDLN. Nggak kemana-mana, nyebelin banget. MDLN lebih nyebelin lagi sampai di bawah MA 200. Ya, tapi harusnya sih masih bisa naik.
Hmm, ya kayaknya mungkin itu dulu kali ya. Ya, untuk properti mungkin itu dulu. Karena sektornya baru mau jalan, ya, terus fokusin atau utamain beli yang blue chipnya. Ya. Sektor non cyclical. Ya, ini jadi sektor terakhir untuk pembahasan malam ini. Oke, non cyclical. Ternyata non cyclical juga kelihatannya nggak mampu naik ya. Kalau lihat dari ini kan sideways ya, sideways dari sini ke sini, sini, sini. Stokastiknya potensi turun lagi. Kemungkinan akan nyari MA 200 ini ya. Nah, kalau dilihat saham-sahamnya Unilever ini sideways ya, sideways di area sini. Ini ada mau bagi dividen ya, meskipun kecil, tapi biasanya sih karena kecil nggak ngefek gitu ya. AMSP ini udah sideways ya, tinggal nunggu satu kali hijau besar baru menarik. Oh, ini Cleo ini menarik. Nah, ini. Secara trendline harusnya udah hampir di breakout ya. Udah hampir di breakout. Nah, target naiknya sampai 710 maksimal. Terus yang lainnya belum ada tanda-tanda sih ya kalau saya lihat ya. Jadi mungkin di sektor non cyclical itu aja yang perlu kita perhatiin. Ini ada pertanyaan semen dan ayam dengan udah semen kita bahas semen. Ya, semenan untuk SMGR ini kan mau red issue ya Pak ya. Dia mau red issue buat mengakuisisi semen Batu Raja ya. Ya harusnya sih arahnya lebih ke turun dulu ya harusnya. Cuman kan pada saat dia mau turun dia harus bikin suatu pola biasanya. Jadi menurut saya sih harusnya atau baiknya diem SMGR kita hindari dulu. Gimana kalau INTP? Ya, INTP juga kelihatannya potensi nutup gap dulu nih di sini atau double bottom nanti di sini ya. Di 9.000. Terus Batu Rajanya sih nggak kemana-mana, tapi mungkin potensi juga double bottom. Gitu. Terus CMNT, ya CMNT ini saham repo sih kalau saya lihat ya, karena volumenya tuh terlalu rapi. Belum muncul. Nah, ini volumenya terlalu rapi, ini kayak saham repo. Ya, so far sih menurut saya ini yang paling menarik, cuman ini repo. Dari berapa? 4 semen, saham semen, ya ini yang paling menarik. 5 sama SMCB. Nah, SMCB udah jelas yang menarik sih, karena nggak liquid. Ya. Udah jelas yang menarik. WMUU. Ya, so far WMU memang lagi strong downtrend ya Pak.
Kita coba. Nah, kemungkinan bentar lagi, Pak. Tuh, kemungkinan bentar lagi. Bentar lagi rebound. Ya. Dibanding WMU, kayaknya WMPP lebih bagus ya. Sebenarnya kita sempat ada rekomen WMPP ya, cuman belum kena SM. Karena beberapa hari ini nggak gerak-gerak. Ayam-ayaman yang lain juga hari ini turun nih. Sayangnya turun, padahal kalau hari ini naik bagus itu. Ya, ini harusnya bentar lagi kena CL, kena SL, Cepin. Sayangnya hari ini turun. Padahal kalau hari ini naik breakout, cakep nih. Ya, Javanya juga masih turun terus. Ya, cuman ini satu minggu ini ya kurang lebih sideways lah. Ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah. Karena kalau IHSG mau ditahan ya pasti ada sektor yang dinaikin buat nahan penurunan IHSG gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang nanya punya BBB tebus nggak? Wajib tebus ya. BBB red isunya kan 650 harga tebusnya. Ya, sementara sih kan harganya 800-an. Ya harusnya bagusnya ditebus. Apalagi yang masih punya nyangkut-nyangkut harga 2000, 3000 lah. Tebus lah. Tebus dosa maksudnya. Tebus dosa dengan beli lebih banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, Happy Cuan.